Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Damai Nurmadi Sempurna. Saya CGP Angkatan 9 dari SLB Negeri Karangrejo, Madiun. Saya di sini ditemani dengan rekan saya, Ibu Iin Kurniawati. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang pra-observasi. Kemudian setelah pra-observasi ini kita melakukan observasi di dalam kelas, dan kemudian nanti hasil akhirnya kita pasca observasi. Di sini saya dibantu oleh teman saya Bu Iin ini. Dia akan berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan pra-observasi tentang muridnya Ibu Iin. Mungkin di dalam pembelajaran Iin mempunyai masalah atau benar-benar bisa kita bicarakan di sini. Mungkin dari Bu Iin, tujuan pembelajaran untuk anak-anak misalkan yang Bu Iin inginkan apa? Tujuan saya untuk anak-anak agar anak-anak itu mengerti tentang cara apa yang akan saya sampaikan di depan kelas, bahkan di luar kelas. Kalau kita waktu praktek tadi saya memberikan anak-anak seperti pelajaran untuk mengenai tata cara atau teks petunjuk itu sesuatu yang itu setrika di sini Bu Iin, untuk yang Ibu Iin harapkan, mungkin tujuan pembelajaran dari Bu Iin nanti ke depannya tentang anak-anak bagaimana? Agar anak-anak setelah keluar misalkan bisa mengerti tentang apa yang telah saya berikan pelajaran yang ada. Mungkin di kelas ada hambatan atau hambatan apa yang Ibu Iin alami? Ada Pak, karena murid saya itu kan bermacam-macam jenisnya ya Pak, C tapi macam-macam. Ada yang tidak ngerti, kalau saya jelaskan bolak-balik, kalau ada contohnya dia nggak tahu. Kalau ada sekali dikasih tulisan dia ada yang ngerti seperti itu. Dan hambatan saya Pak Sana untuk memberitahu anak ini tuh dengan cara bagaimana seperti itu. Mungkin Pak Sana nanti bisa tahu kita saya. Jadi tujuan pembelajaran ini kan tadi sudah ingin mengenalkan anak, anak supaya bisa itu kemudian hambatan anak-anak banyak di dalam kelas. Jadi dengan pra-observasi supervisi ini kita diharapkan nanti bisa memecahkan masalah dari apa yang Bu Iin alami. Kemudian untuk area pengembangan itu Bu Iin tentang apa ya? Pengembangan untuk anak-anak itu tadi. Yang tadi itu ya Pak. Mungkin saya itu dengan anak-anak kalau sudah keluar mungkin dari sini dengan pengenalan seperti tadi itu, anak-anak depannya bisa mandiri Pak. Mungkin dia kalau sudah gede pengen kerja entah itu di mana dia mengerti dengan hal yang saya berikan tadi seperti itu Pak. Berarti Bu Iin menyiapkan sesuatu metode gitu Bu Iin, untuk bisa diserahkan anak-anak tentang pengembangan tentang pengetahuan dan keterampilan gitu Bu Iin. Kemudian nanti kira-kira rencana ini Bu Iin akan menggunakan metode seperti apa? Saya nanti metodenya akan praktek atau demonstrasi Pak Damai, biar anak-anak lebih cepat menangkap. Berarti dengan contoh langsung kita beri contoh, langsung kita ajak praktek, lebih cepat anak-anak ngerti dan cepat pahamnya. Mungkin anak-anak nggak lupa nanti Pak Damai. Seperti itu menurut saya. Mungkin dari Pak Damai akan masukkan, saya akan memakai masukan. Mungkin praktek dan demonstrasi langsung.
Kemudian untuk rencana bagus ini mungkin akan mulainya kapan? Kira-kira besok pagi Pak Damai, biar anak-anak tidak lupa. Tepatnya saja ya. Itu Pagi dikasih pengetahuan, besok pagi anak-anak akan saya ajak untuk mempraktekkan biar tidak lupa. Seperti itu Pak Damai. Berarti besok saya akan lihat langsung dan saya akan langsung ke kelasnya. Masukkan juga Pak Damai besok pagi. Langsung ke kelasnya Bu Iin. Iya, siap. Ingin melihat bagaimana aksi baik Bu Iin, kemudian metode yang Bu Iin pakai itu seperti apa. Kemudian saya ingin tanya Bu Iin, bagaimana perasaan Bu Iin hari ini setelah ada supervisi ini? Saya merasa bahagia Pak Damai, karena mungkin waktu saya mengajar anak memberi pengetahuan ada kurangnya, Pak Damai memberi masukan dengan ada supervisi ini. Jadi saya merasa senang. Ada teman yang diajak sharing, ada teman yang ngasih masukan, mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Pak Damai. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Iin sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan praobservasi supervisi ini. Demikian acara praobservasi supervisi hari ini. Kita sambung lagi ke besok Bu Iin, aksi nyata. Aksi nyata dari Bu Iin. Saya besok akan ke dalam kelas Bu Iin melihat bagaimana cara Bu Iin memberikan pengarahan kepada muridnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya juga terima kasih atas semua bantuan. Mungkin untuk masukan ke depannya lebih baik lagi saya memberi mata pelajaran ke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu anak-anak. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang belajarnya bahasa Indonesia yang akan membahas tentang teks petunjuk. Nanti kita akan membahas teks petunjuk tentang penggunaan apa? Apa ini? Apa namanya? Setrika. Anak-anak ada yang mempunyai alat untuk ini? Setrika? Untuk setrika? Setrika itu digunakan sebagai apa? Untuk apa? Menyetrika baju, ya. Baju yang apa? Butuh disetrika.
yang apa? Ayo, Windy. Baju yang kusut, ya baju yang kusut perlu disetrika. Sekarang Bu Ina akan menjelaskan tentang definisi tentang petunjuk. Bukunya dikeluarkan semua dulu, ya. Di sini ada petunjuk penggunaan alat. Apa tadi? Setrika. Oke. Petunjuk adalah di dalamnya terdapat arahan bimbingan atau pengumuman. Apa tadi? Dibaca kalimat itu? Petunjuk menggunakan alat. Apa tadi yang mau digunakan? Setrika. Setrika itu bisa berjalan atau bisa digunakan menggunakan apa? Tenaga apa? Hah? Menggunakan apa? Listrik. Ya, kalau nggak pakai listrik setrika ini tidak bisa nyala. Ya, itu. Ada yang perlu ditanyakan sebelumnya? Nanti sebelum lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Windy, Auni, dan yang lainnya. Ada yang ditanyakan enggak? Nah, kemudian ada tujuannya teks ini apa? Tujuannya agar kita atau kalian semua bisa menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Karena kalau tidak ada petunjuk, kita tidak bisa menggunakan alat tersebut dengan benar. Oke. Sekarang Auni, kalau ini untuk apa alat ini? Apa namanya? Ayo yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Ini dong, ini alat untuk apa dong? Namanya apa? Spray, ya, digunakan untuk menyemprot baju sebelum disetrika. Ada yang punya di rumah? Yang di rumah ada yang punya seperti ini? Apa tadi namanya? Spray atau semprotan untuk baju sebelum disetrika, ya. Itu. Nah, boleh ditulis dulu. Tulis dulu anak-anak menyalin yang ini. Nah, tulis dulu. Sama kalau ada yang belum jelas, ini apa ditanyakan ya, boleh bertanya. Anak-anak di rumah punya setrika semua enggak? Punya. Tujuannya baju disetrika itu biar apa, anak-anak? Biar rapi, biar halus, ya, biar halus. Sama nulis, Bu In tanya ya. Alat-alat yang menggunakan listrik itu apa saja? Yang di rumah kalian punya alat-alat toh di rumah itu yang menggunakan listrik apa? Sebutkan. Auni apa yang ada di asrama Auni yang menggunakan listrik? Ayo. Satu Kalau masak nasi menggunakan listrik enggak kamu di panti namanya apa? Magicom. Kalau Angga di rumah punya alat yang menggunakan listrik apa? TV. Kalau Windy kulkas. Nurul kalau di rumah
listrik? TV. Jana di panti. Selain magicom ada apa kalau sama listrik bisa nyala? Apa? Mesin cuci. Kalau hijau di rumah menggunakan listrik, apa alatnya namanya? Kipas angin ya. Semua alat-alat yang kalian sebut tadi bisa nyala atau bisa berfungsi dengan menggunakan listrik. Nah, semua alat yang kalian sebutkan tadi ada petunjuk untuk cara memakainya biar tidak keliru. Sama kalau kita menggunakan setrika. Pertama, kita harus apa? Ngecek setrika ini bisa apa enggak, rusak apa enggaknya. Kemudian kita menyiapkan apa? Alas. Jadi alasnya seperti ini, bisa di bawah lantai, bisa juga pakai meja. Kemudian kita menggunakan ini tadi, spray untuk menghaluskan. Kalau ininya stop kontaknya atau colokannya kurang panjang, kita bisa menggunakan apa ini? Kabel penyambung atau yang lainnya. Kemudian baru kita bisa menggunakan alat ini. Ya sama, kalau mesin cuci ya gitu, kita tombol on off-nya, kita nyalakan, kita masukkan ini bajunya ya, seperti itu. Anak-anak sudah paham ya? Kalau cara masak nasi ada juga petunjuknya, cara nyalakan handphone atau yang lainnya juga bisa ya anak-anak ya. Kalau kipas angin tadi menggunakan apa Rido? Listrik. Caranya bisa, itu sudah bisa caranya untuk menyalakan kipas angin? Bisa. Kita tombol yang mana Rido? Mana? Ada on-nya dulu, kita pilih kecepatan yang kita inginkan. Sama dengan setrika. Setrika juga seperti itu anak-anak ya. Kita kan bisa mengukur panasnya berapa sampai berapa. Kalau kepanasan bisa kita apa kan? Minimkan atau dikecilkan, dicilik nih ya. Itu biar apa? Bajunya tidak apa kalau kebesaran. Kalau kepanasan gosok atau kebakar ya. Sudah selesai nih nulisnya? Sudah. Kemudian jenis-jenis petunjuk itu ada ya, jenis-jenis petunjuknya. Jenis petunjuk tidak hanya menggunakan alat, bisa petunjuk minum obat. Ada ya, kalau minum obat itu petunjuk ini yang dewasa ukurannya 1 sendok 2 kali sehari 1 sendok misalkan. Ada lagi petunjuk apa? Menggunakan apa lagi? Petunjuk apa? Apa? Ayo selain minum obat, anak-anak, selain menggunakan alat. Anak-anak pernah ya lihat petunjuk yang lainnya? Petunjuk arah, ya. Pernah? Mau kemana kamu Nurul? Mau ke sana loh Bu. Ini ada petunjuk arah, belok kanan, belok kiri, itu juga dinamakan petunjuk. Jadi petunjuk itu tidak hanya menggunakan alat saja. Ada petunjuk minum obat, petunjuk caranya menulis dan lain sebagainya. Ya. Kalau sudah bisa dihapus, turun dari dulu. Menyebutkan alat lagi yang ada di rumah kalian atau di panti yang menggunakan teknologi listrik ya, mulai dari hijau satu-satu, bisa ini bisa itu, ayo satu-satu. Alat yang bisa menyala dengan listrik itu apa saja? Oke, satu-satu nanti maju ya. Kamu TV sudah dong. Sekarang ganti Jana. Jan.
disebutkan satu alat ditulis di situ yang menggunakan listrik yang ada di panti atau di rumahmu. Ayo. S, S gimana? S, I, N, C ucu, C ici, sini, C, dibaca bagaimana? Mesin cuci ya. Sekarang Auni, alat yang menggunakan listrik. Kayaknya ada gambarnya di sini. Ini apa? Kamu pilih. Ya, Magicom. Ini bagaimana? M. Saya nggak bisa kan ya? M, gede. M, A, J, C lagi, O, N. M kaki berapa? M. Dibaca apa ini? Magicom gunanya untuk apa? Magicom digunakan untuk apa? Masak apa? Sego. Nah, magicom digunakan untuk masak sego, nasi atau sego. Sudah, Nurul? Apa Nurul kamu Nurul? Ayo Nurul maju. Habis itu Indi sama Angga. Nurul apa Nurul yang menggunakan alat yang bisa nyala menggunakan listrik? Kipas. Kipas apa? Kipas gini. Kipas listrik dan musik kipas. I, K, huruf K, huruf K. I, K, I, I, P, A, terus S. Kipas angin. A, di sini. A, N, D, D, I, terus apa? Pisau minum. N kan dia berapa nih? Nah, sudah paham anak-anak sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah. Nah, berarti anak-anak sudah paham cara menggunakan ini dengan petunjuk. Apa ini namanya? Kalau ini yang diperhatikan setrika. Sudah bisa ya menggunakan setrika, caranya bagaimana? Dengan petunjuk tadi. Pertama apa tadi yang dijelaskan? Kita nyari ini untuk dicolokkan di sini. Terus yang mana apa ini tadi? Yang kedua ini apa namanya ini? Yang ada di jaringnya ini namanya alas. Kalau nggak dikasih alas nanti kotor atau nggak bisa rapi. Biar lebih rapi dan baru dikasih apa ini tadi? Spray atau semprotan Bu, semprotan atau bisa beli, kalau nggak bisa beli pakai air aja nggak apa-apa, yang penting bisa. Gunanya apa tuh tadi baju setrika? Biar apa? Biar apa? Biar rapi, biar harum, ya. Sudah sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan? Sudah belum? Sudah jelas sampai di sini? Sudah. Jelas. Kalau blender anak-anak, ada petunjuknya enggak? Ada caranya ya? Kalau kalian beli apa yang pakai blender ini? Beli apa? Jus ya? Jus. Tapi di sini nanti mungkin hanya mengenalkan kalian cara memakai setrika. Kalau yang lainnya sudah kita bagi semua alat yang akan digunakan, pasti ada petunjuk cara pemakaiannya. Biar tidak apa keliru. Karena kalau keliru kita untuk menancapkan di mana bisa bahaya. Apa yang terjadi jika kita keliru menancapkan alat ini?
Bisa apa Nana? Ayo yang bisa angkat tangan. Kalau kalian keliru menggunakannya, akan apa yang terjadi? Windy, angkat tangan ayo. Kan bisa? Misalkan setelah kamu kena air, terus kamu tancapkan, apa yang akan terjadi alat ini? Kesetrum, bisa kesetrum dan kebakar. Ya Pak, tapi yang pertama pasti nyetrum ke kita yang menggunakan. Jadi kalau kita sebelum menggunakan alat ini harus benar-benar dicek, ya, layak enggak alat ini, bisa dipakai apa enggak alat ini sebelum kita memakai. Misalkan kita ngecek ininya dulu, apa ini namanya? Kabel, ada yang lecet enggak? Misalnya ada yang lecet, kita bisa masih seperti ini ya, biar tidak apalagi video kesetrum, ya tidak kesetrum. Oke, kalau kesetrum bahaya kalian dan bahaya juga di orang lain. Jadi sebelum kita menggunakan suatu alat, entah itu apapun, boleh setrika, boleh blender, boleh apapun, atau sebelum kita minum obat, pasti kita menggunakan atau membaca petunjuk lebih dulu biar tidak apa tadi keliru. Sama kalau kita mau minum obat dan keliru dosisnya yang kita minum juga terus kalian mau kemana nggak baca petunjuk, mau ke kanan ternyata kamu beloknya ke kiri, keliru enggak? Kalau gitu keliru enggak akan nyampe dan pasti kesasar kalau itu petunjuk arahnya tidak diperhatikan. Bisa ya anak? Bisa ya memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di sekitar kita, terutama yang bisa baca. Makanya dari sini ini harus selalu belajar membaca atau literasi. Yang sering bapak ibu yang lainnya juga apa? Memberi arahan pada kalian, ayo rek belajar membaca, ayo rek ini nih. Bapak ibu selalu seperti itu ya. Semua bapak ibu guru, nggak hanya mungkin yang bapak ibu guru di sini ada berapa? 17, kira 17 pasti kasih tahunya sama, disuruh belajar membaca biar kalian jadi anak yang apa? Ngerti, jadi anak yang pinter ya. Harapannya bapak ibu seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak apa-apa, tanya apa saja tentang penggunaan suatu alat. Ya. Biar kita besok waktu praktek baik di rumah, yang di panti, atau yang di mana saja bisa menggunakan alat setrika ini dengan baik dan benar tanpa ada kena setrum atau kesengat panasnya ini. Dan cara menaruhnya juga harus bisa diginikan dan diginikan ya. Kalau diginikan nanti apa yang terjadi? Apa tadi gosong sininya. Kalau sudah ambil baju yang lain kita bisa diberdirikan seperti ini. Semua ada tata caranya biar tidak keliru dan salah. Semua bisa dipelajari, semua bisa kita coba. Kalau kita coba nanti kita bisa bareng ya. Sekarang Bu Iin punya sesuatu, bisa kalian kerjakan satu-satu ya, dicoba dulu, nggak apa-apa. Bisa dibaca terus dikerjakan, terus ada sedikit soalnya. Nah itu jelas kan gambarnya ya, gambarnya. Apa itu? Satu apa? Gambar di samping. Namanya apa ini? Meja, ya meja. Ada sendiri juga meja setrika sebenarnya, tapi kalau kita nggak punya meja setrika, bisa menggunakan meja yang lain. Nah, dicoba dulu. Kalau nggak bisa, bertanya. Ya, iya. Kan ada yang menunjukkan, ada yang memberi tahu. Nah, ini juga sama dengan petunjuk. Kalau nggak bisa, bagaimana ini caranya? Nanti Bu Iin juga bisa menjelaskan kepada kalian. Ya enggak ya? Terus apa itu? Apa namanya? Ini ada apa? Meja. Ini ada meja ya?
kaki berapa? Ini apa? Karena sampai di mana sebagai apa? Yang sudah bisa diturunkan, yang belum ngerti bisa ditanyakan. Ini apa dulu kalau kamu sudah? Meja. Meja. Bunganya M. Kan kakinya berapa? 3. Nanti tulis M. Kakinya 3. Meja. Ini J aja. Nah, Ridho sama Mimi sudah pinter ya. Jangan. J, I, J. Ini G. Tadi G. Harus bisa membedakan huruf ya, besok belajar lagi nih bareng sama ini dan huruf yang lainnya ya. Ya. Ini sambung. Apa tadi namanya yang dipegang ini tadi? Kis atau semprota? Enggak apa-apa. Gabung juga enggak apa-apa. 3 yang di nomor 3 bisa kis atau semprotan misalkan auto nomor 3-nya milih salah satu yang ada gambar ini apa? Gambar di samping adalah itu loh. Kita tahu nomor berapa itu 3. Pilih salah satu. Kita sudah. Gambar di samping ini tapi gunanya untuk apa? Tapi yang sudah dijelaskan begini, gunanya untuk apa? Mengharumkan atau ya mengharumkan atau merapikan baju. Bisa nggak tulisannya? Bisa ya? Bisa. Nomor 4. Ini menggunakan alat apa? Ini tadi namanya ini setrika. Untuk apa tadi? Untuk apa? Menyetrika baju, merapikan baju. Ini pernah setrika kalau nanti belajar setrika ya biar tahu. Oh caranya menggunakan setrika itu seperti ini. Caranya seperti ini, gitu ya.
Ini ya, kelihatan nggak dari sini anak? Nggak apa-apa. Bisa ngumpul di sini ya. Lihat ini, bisa. Kelihatan nggak? Nah, ini cara menggunakan setrika aja. Saya dilihat dulu, bareng-bareng. Kelihatan nggak dari situ? Kalau nggak kelihatan dari situ, bisa ngumpul di sini, yang di situ. Kelihatan dulu, dilihat dulu. Nah, itu caranya besok kalau kita mau praktek. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan? Tadi yang sudah disediakan di situ ada. Lihat ya, jadi besok kita mempraktekkan satu kelompok 3 orang tadi ya. Menggunakan pewarna semprot dan membersihkan diri. Sudah, dilihat misalnya. Sudah, sampai di sini. Ngerti nggih? Ya, anak bisa mempraktekkan di rumah atau yang di asrama juga bisa mempraktekkan di asrama. Ya, kita bisa menata alatnya seberapa, mau bagaimana. Kalau mau harum nanti dikasih apa tadi? Kalau kepengen bajunya harum dan cepat rapi, dikasih tea spray. Kalau nggak punya tea spray dikasih apa tadi enggak? Air digebyur atau apa nih silahkan ya, tapi enak sekarang kan sudah tersedia, ada yang refill atau ada yang pakai botolan seperti itu biar harum dan juga cepat rapi ya. Anak-anak paham sampai di sini cara menggunakan alat setrika itu? Paham. Kalau belum ngerti bisa ditanyakan. Boleh ditanyakan, ayo. Gak apa-apa, tanya kebiasaannya, ayo. Auni, tanya nih. Gak nangis toh? Enggak, pinter, Auni udah pinter, gak nangis. Ya, Maya ya? Angga kalau di rumah setrika enggak? Enggak. Itu dirapikan dulu itu. Pindah setrika ya kalau di rumah. Ya, sudah besar, sudah SMP kelas berapa? Kelas berapa ini? Anak-anak kelas berapa? Kelas 7, wis pinter, harus sudah pinter. Kasihan orang tuanya kalau semua harus orang tuanya. Di sini di pelajaran bahasa Indonesia ini ada petunjuk penggunaan alat yaitu setrika. Karena apa? Setrika ini pasti dibutuhkan oleh semua orang. Kalau pakai baju tidak rapi, mau tidak kalian? Tidak mau, pasti malu deh. Pakaian itu nggak harus bagus, enggak, yang penting rapi. Cara rapi kan dengan apa? Dengan apa tadi cara rapi kan Auni? Ini apa nih? Dirapikan baju dengan alat itu namanya apa nih? Saya batur toh. Setrika. Semua punya dan semua ngerti ya ini. Pasti di rumah ada, di asrama juga ada anak ya. Yang hidup di asrama juga harus belajar mandiri, setrika sendiri, bajunya sendiri. Biar kalau kumpul sama teman-temannya, ada Pak Guru, ada guru di sini, biar tidak malu. Ya, kalau bajunya kusut, pasti kamu minder, gitu. Baju kita nggak harus mahal, baju kita nggak harus bagus, yang penting rapi dan halus. Pasti kalian akan percaya diri memakai baju itu, nggih. Apalagi habis disemprot ini, disetrika, pasti harum dan kalian nyaman makainya, nggih. Bisa ya?
petunjuk-petunjuk ini tadi ya. Petunjuk pertama, petunjuk ini anak-anak harus bisa. Berarti ya anak-anak kalau tiap hari kalian menggunakan alat ini dan pasti punya di rumah. Sekarang Bindi maju, sini Bindi. Maju. Urutannya bagaimana tadi pas dijelaskan urutan mau menyetrika itu bagaimana? Kita harus apa dulu? Dicolokkan di, misalkan sini nggak nyampe, pakai apa tadi? Kabel penyambung, mana kabel penyambungnya? Dipegang. Nah, untuk masukkan di situ. Kemudian setelah ini diletakkan di situ, apa? Kita mengatur apanya tadi? Cari apa dulu? Siapkan dulu, kondisinya baru diatur suhu panas. Kalau mau cepat baru bisa dipanaskan. Kalau panas diapakan? Dikecilkan. Kalau cepat kepingin harus lagi dan baru dikasih apa? Apa itu? Namanya apa? Atau bunga. Punya ya anak bunga ya? Pasti punya ya? Di panti ada nggak? Ada ya, pakai botol di panti biasanya dicuci gini ya. Apa? Udah, di situ. Sekarang Anda maju tadi belum maju ya. Anda maju. Mana enggak setrika yang digunakan untuk mengatur panasnya setrika? Kalau kebesaran harus diapakan ya? Dikecilkan. Terus cara setrika yang bagus bagaimana enggak? Caranya setrika enggak? Makanya bagaimana nih? Kalau usah dicolokkan gitu. Bisa ya? Bisa teman kan yang tantangan kanannya bisa nih belajar ya. Ya, anggap itu pinter, nanti bisa pakai bareng. Sudah, begitu ya. Sekarang hijau. Pintu sini tuh. Sebutkan nama-nama alat ini dulu. Mulai dari ini. Nah. Nanti kita ganti. Itu apa namanya? Setrika. Kemudian yang ini apa namanya? Meja untuk apa? Untuk tempat setrika. Kalau yang ini namanya apa ini? Yang ini? Alas atau remek betul. Sudah bisa alas untuk setrika. Kemudian untuk mengharumkan tadi mau pakai apa? Bagaimana? Tunjukkan teman-temannya. Teman-teman, ini digunakan untuk menghaluskan pakaian sebelum disetrika. Atau yang mau disetrika gimana? Itu tunjukkan ke teman-temannya biar temanmu tahu. Dibantu Nurul, maju sini Nurul. Ya ayo. Kok aku tak apa-apa kan teman-temannya sendiri. Nurul, cara menggunakan ini bagaimana nih? Pegangan dulu. Gimana coba di sini? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, jadi kalau kalian menggunakan ini harus dipaskan cara kontrolnya seperti ini. Jangan di satu tempat dulu. Biar apa? Rata nantinya dan tidak membekas di baju. Semua ada cara atau petunjuknya, ya. Paham ya sampai di sini? Paham nggak? Sudah paham belum? Sudah paham? Kan bagaimana? Silakan kalau simpelnya jangan seperti satu tempat biar tidak apa tadi membekas di baju. Sudah betul kalian. Kemudian ini kalau alat tersebut sudah tidak digunakan, anak-anak harus apa? Jika sudah selesai kita menggunakan alat itu, menggunakan setrika, harus diapakan? Dimatikan. Kemudian setelah dimatikan, ditarik dari
spontan ya, biar nggak lupa atau nanti lupa sampai terus ke lalu dirapikan semuanya, alatnya dirapikan, ininya dirapikan, misalnya mejanya habis taruh di tengah seperti ini, taruh di pinggir. Nanti kalau mau pakai lagi dicari lagi, dan penyimpanannya juga harus ditata, dirapikan biar sewaktu nyari cepat ketemu. Ininya di sana, setrikanya di kolong kasur, apa itu tempat tidur, ininya ditaruh di lemari. Kalau mau nyetrika pasti kalau alat dari satu ini, naruhnya juga harus jadi satu. Oke, bisa ya anak ya? Bisa, pasti juga nggak bisa, pasti bisa, dan kalian harus tetap belajar. Semangat belajarnya, semangat ya. Ya. Sekarang kita tanya, Auli matanya mana? Mata, pindi, kaki. Kalau mata gunanya apa? Kan melihat, pinter. Ke atas mana atas? Atas. Sampai mana? Sampai semuanya. Ayo berkata tegang kamu. Hah? Sampai depan. Belakang, ayo Auli berdiri, anak-anak berdiri, biarin berdiri. Anggap berdiri kan? Ayo atas mana? Atas. Kanan berdiri semua aja, tangannya ke kanan. Belakang. Ayo belakang mana? Samping kanan, samping kiri. Samping kanan, samping kiri. Atas. Bawah. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo kepala mana? Kepala, lutut, pundak, kaki. Sekarang ayo kepala, pundak, kaki, lutut, tangan. Duduk. Udah, nggak tekan lagi. Tadi mulai awal kita membahas tentang apa anak-anak? Ini bertanya tentang petunjuk penggunaan apa anak-anak tadi? Mulai awal, petunjuk menggunakan alat itu apa? Yang kita gunakan tadi, yang mau kita jelaskan tadi apa? Setrika apa anak-anak? Setrika baju, setrika listrik ya. Karena dulu sebelum ada setrika listrik kita menggunakan, kamu belum ada mungkin yang menggunakan apa? Pernah mendengar setrika menggunakan arung? Pernah mendengarkan? Tidak pernah mendengarkan ya. Kecil Bapak Ibu ya. Sudah. Kalau sudah itu dikerjakan lagi, kemudian Bapak dibahas bareng. Sudah selesai belum ini? Jangan ini. Ayo. Ya, sudah. Belum selesai? Masih bingung kamu nih? Mana yang nggak bisa nih? Mana kamu nggak bisanya mana? Gambar di samping namanya loh. Tadi lo namanya apa yang dipegang Buiin? Setrika. Sudah ada tulisan setrika enggak tadi? Oh, belum ada. Setrika, dulu setrika ya apa? S. Setri. TRIKAK. Aiman. Dibaca. Setrika. Tulisan Guru sudah. Dereng. Mana yang dereng? Meja dulu. Meja tulisannya piye dulu? Meja.
meja. Ini C aja. M kira-kira berapa? 3. Ini C aja. Sebagai apa? Bilangnya apa? Tiga tempat. Ini saja. Kalian di atas meja. Kalau meja ini kan tempat untuk setrika. Nah kalau di atasnya meja tadi namanya apa Nana? Alas. Biar apa? Biar tidak apa? Ini terus ya, biar bisa harus kalau dikasih ini, kasih alas ya. Bisa membedakan deh meja gunanya untuk apa, terus namanya apa. Kalau meja digunakan untuk tempat setrika atau mau setrika kita terus sebelum setrika kita nyari apa ini nanti namanya. Apa nih nanti namanya? Yang disebutkan midi tadi namanya apa? Lemek alas, deh. Lemek atau alas. Oke, anak paham deh? Sudah selesai kan? Sudah selesai belum? Kalau sudah boleh dimulai sekarang. Boleh maju dong. Sudah ya? Sudah. Sudah. Sekarang bisa dimasukkan dulunya. Sini. Masukkan lagi. Tentunya kita bisa sama ini. Jangan sampai beres kamu. Udah sampai beres. Apa nulis apa lagi? Sudah Bu. Sudah. Nah, sebelum kalian istirahat nanti, bikin mau bertanya, ya. Sekarang satu-satu yang cepat tanpa tangan tak baleni lagi kok pertanyaannya yang tadi tak baleni lagi. Itu namanya apa? Yang kesalahan. Display gunanya untuk apa? Arjo? Gunanya untuk apa? Display ini? Mengharuskan baju atau mengharuskan, bisa mengharuskan ya. Pinter. Ayo tangan buat hijau. Yang lain? Cepat-cepat pokoknya. Ini namanya apa? Tak katakan dulu. Colokan atau kabel penyambung. Gunanya apa ini? Gunanya apa? Kanggo baru. Apa? Apa? Menancapkan
apa ini setrika atau sepatu alat. Misalkan mau menggunakan blender yang digunakan untuk mengajarkan blender, mau TV yang digunakan apabila di sini tidak nyampe apa kabelnya, bisa menggunakan alat ini ya. Kemudian kalau ini apa tadi namanya? Jana, alas, setrika, biar apa? Nah tadi jelaskannya. Hah? Biar apa? Biar setrikanya halus, oke? Udah nggak ya? Udah. Sudah, sekarang sudah dilakukan semuanya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Besok kita laksanakan lagi ya. Besok kita mengurutkan tata cara setrika yang benar, dan kita akan mempraktikkan dengan cara berkelompok. Jadi diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang coaching yang kemarin. Kemarin saya bersama Bu Iin sudah melaksanakan praobservasi dan observasi Bu Iin tentang pembelajaran di kelas. Sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi yang akan kita lakukan pada hari ini, biar Bu Iin bisa mengerti apa yang sudah dilaksanakan tentang praobservasi dan observasi. Dan di sini juga saya mungkin sedikit membantu memberikan sedikit pertanyaan tentang apa yang akan saya gali tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Iin. Untuk itu kita langsung saja melaksanakan pasca observasi pada siang hari ini. Selamat siang Bu Iin. Terima kasih atas perhatian kami. Bagaimana kabar Bu Iin hari ini? Alhamdulillah sehat, baik bagaimana? Alhamdulillah saya juga. Kemarin Bu Iin sudah melaksanakan praobservasi, kemudian sudah merancang aksi baik pembelajaran Bu Iin, kemudian Bu Iin sudah melaksanakannya di observasi, dan saya melihat Bu Iin dari awal sampai akhir tentang pembelajaran Bu Iin kemarin tentang mempelajarkan anak-anak aksi nyata Bu Iin ya, langsung praktek. Jadi untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak tentang menyetrika baju gitu. Kemudian bagaimana kemarin tentang hasil pembelajaran yang dilakukan Bu Iin kemarin, apakah sudah sesuai dengan praobservasi kemarin apa belum? Kalau dari kami pribadi Pak Kemen, itu ya ada yang sudah tercapai, ada yang belum, karena kan beda-beda Pak Kemen. Tapi saya berharap belajar terus, nanti mungkin Pak Kemen juga bisa membantu atau bagaimana agar lebih tercapai lagi yang kami inginkan. Seperti nanti yang belum ini tugasnya Bu Iin harus memperbaikinya, gimana letak kekurangannya itu. Kemudian dari kemarin tujuan pembelajaran Bu Iin kan ada ya di modul belajarnya, itu apakah sudah tercapai semua apa belum Bu Iin?
ada yang belum tercapai Pak. Yang sudah tercapai misalkan Anak-anak sudah bisa membedakan alatnya itu. Itu yang tercapai pertama Pak. Dan untuk praktek yang selanjutnya kurang menurut kami. Berarti nanti yang kurang itu masih bisa diberikan pembelajaran lagi kepada anak-anak dan diulangi lagi seperti itu mungkin. Kemudian kemarin pastinya mungkin punya strategi pembelajaran tentang pembelajaran itu bagaimana menurut strategi pembelajarannya yang dilakukan kemarin bagaimana? Strategi kami kemarin mengajak anak-anak itu untuk lebih fokus ya Pak, fokus dan anak-anak lebih giat lagi itu, dan saya harus juga lebih harus gesit ya Pak dan itu penyampaian segala-galanya buat anak-anak seperti itu. Karena peserta didik kita memang lebih beda, kemudian pembelajarannya mungkin harus berbeda juga gitu. Kemudian kemarin tadi ingin sempat bilang ada kekurangan tentang pembelajaran yang dilakukan mungkin kemarin. Kemudian apa langkah Bu Iin ke depannya atau pembelajaran ke depannya untuk memenuhinya itu bagaimana? Mungkin saya akan lebih banyak mengikuti pelatihan ya Pak Gune. Pelatihan atau ada KKB dari sekitar kita dan juga kita lihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Seperti itu rencana kami karena agar bisa tercapainya pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak. Dan mungkin Pak Dana sebagai relasi kami bisa menambah apa kekurangan saya gitu Pak Dana. Ya kami dapat seperti itu. Itu mungkin perkembangan Bu Iin ke depannya akan mengikuti seperti pembelajaran di PNN gitu, kemudian pembelajaran mandiri di YouTube itu juga banyak gitu. Kemudian KKG juga itu, karena kalau kita tidak mengikutinya mungkin kita akan ketinggalan banyak gitu. Karena perkembangan pembelajaran itu harus sesuai zamannya seperti itu. Kemudian setelah Bu Iin menginspirasi untuk perkembangan Bu Iin ini, mungkin waktu yang akan dimulai sama Bu Iin ini kapan? Rencana kami secepatnya aja Pak Dana, biar anak-anak nggak lupa. Anak-anak kan suka lagi kalau sudah nanti lama, anak biasanya sudah malas seperti itu. Dan saya pengen segera mencapai target itu Pak Dana. Segera saja. Untuk pembelajaran terus langsung dievaluasi seperti itu. Untuk perkembangan Bu Iin mungkin mengikuti PNM, mengikuti KKG dan belajar mandiri di YouTube itu mungkin mulai kapan Bu Iin akan melaksanakan itu? Kalau saya mungkin di depan Pak Dana dari Minggu atau Senin gitu, dari waktu yang tepat dan insya Allah saya segera aja Pak Dana. Buat pengembangan Bu Iin Ya, sendiri itu dan juga buat anak-anak kami yang terutama saya yang harus bisa berkembang duluan Pak Dana. itu harus aktif dulu karena kebutuhan anak-anak itu lebih pertambahan tahun itu berbeda-beda seperti itu mungkin. Itu memang planning yang bagus, kemudian aksi nyata dari Bu Iin memang sudah bagus, mungkin seperti itu. Dan tidak lupa nanti ya juga anak-anak memang harus selalu dilibatkan dalam pembelajaran, mungkin seperti itu. Mungkin dari pembelajaran seperti itu siapa sumber inspirasi dari Bu Iin itu mungkin ada di sekolah ini bagaimana? Kalau dari saya itu terutama dari kepala sekolah ya Pak Dana, selaku pimpinan kita di sini sebagai manajer kita, dan juga dari teman-teman mungkin seperti Pak Dana yang mengikuti TGB bisa menjadi inspirasi saya dan juga teman-teman yang bisa lagi seperti itu Pak Dana. Berarti untuk angkatan berikutnya siap untuk ikut Insya Allah Pak Dana. Oke.
Terima kasih Bu Iin, mungkin seperti itu yang bisa saya gali, dan terima kasih Bu Iin sudah meluangkan waktunya pada pertemuan hari ini. Kita melakukan pasca observasi yang bagaimana minggu kemarin kita melaksanakan pra-observasi dan observasi, dan ini sudah mengevaluasinya. Sekarang kita melakukan pasca observasi seperti itu. Terima kasih banyak waktunya yang sudah diberikan. Mungkin sedikit ilmu ini bisa membantu untuk kemajuan kita berdua. Siap Pak Damai, kita sama-sama melangkah bareng, sama-sama melengkapi Pak Damai. Oke, terima kasih. Ya, begitulah kegiatan pada siang hari ini. Kita sudah melaksanakan pasca observasi bersama Ibu Iin Kurniawati. Mohon maaf jika ada salah atau kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.